Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami yang beranggotakan saya Anissa Wulandari dan teman saya Ayu Nurjana akan mempresentasikan tugas farmakoekonomi mengenai payback period dan return on investment. Pengertian farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah deskripsi dan analisa biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, pengukuran dan pembandingan biaya, resiko, dan keuntungan dari suatu program, pelayanan, dan terapi serta determinasi suatu alternatif terbaik. Tujuan farmakoekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Usaha Spicy Fried Chicken. Spicy Fried Chicken adalah makanan pedas berbahan dasar ayam yang digoreng dan dicampur dengan bumbu pedas. Latar belakang usaha. Makanan berbahan dasar ayam ini merupakan makanan bercita rasa pedas yang digemari oleh berbagai kalangan. Tujuan dari bisnis fried chicken spicy selain untuk memenuhi tugas farmakoekonomi, bisnis ini juga dapat menjadikan pengalaman wirausaha yang dapat kami kembangkan lagi. Dari bisnis ini juga, kami dapat belajar bagaimana menawarkan produk dengan benar, meyakinkan konsumen, dan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Dengan adanya bisnis ini, kami berharap dapat terus berjalan agar kami dapat terus mengembangkan bisnis ini dengan baik dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Manfaat bisnis. Bisnis ini dapat menjadikan pengalaman wirausaha untuk kami dan agar dapat terus mengembangkan bisnis ini dengan baik. Aspek umum terbagi menjadi dua, yaitu promosi penjualan dan peluang. Promosi penjualan. Dalam promosi penjualan, kami menggunakan media sosial sebagai metode promosi. Selain itu, kami juga menawarkan ke teman-teman kos dan sekitaran kos. Peluang. Peluang dari bisnis ini adalah memiliki banyak konsumen yang menyukai makanan bercita rasa pedas, memiliki daerah yang strategis untuk menjalankan usaha. Kelebihan dan kekurangan dalam bisnis. Kelebihan dalam bisnis ini adalah memiliki harga jual yang terjangkau, memiliki banyak peminat, mudah dalam pembuatannya. Kekurangan dalam bisnis ini adalah memiliki modal yang cukup besar. Alat dan bahan. Alat yang digunakan kompor, gas, wajan, spatula, piring, pisau, sendok, rice bowl. Bahan yang digunakan ayam, tepung serbaguna, saus tomat, saus cabai, cabai bubuk, sayuran seperti wortel, jagung, kentang, buncis, air, dan nasi. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter, pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Payback period atau PP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau prokes tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Jika prokes setiap tahun sama, maka PP dapat dihitung dengan membagi nilai investasi dengan prokesnya.
Dari pengertian tersebut dapat ditulis ke modal persamaan sebagai berikut. PP sama dengan investasi dibagi Prokets. Indikator payback period. Bila payback period time lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan, maka perusahaan tersebut sudah layak untuk disuntik dana. Bila payback period time lebih lama atau bahkan melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan investasi atau disuntik dana. Jika perusahaan memiliki lebih dari satu proyek, maka pilihlah proyek yang memiliki payback period time lebih cepat. Kelebihan payback period. Yang pertama, mengetahui kurun waktu pengembalian dana investasi. Yang kedua, memiliki proyek. Yang tiga, mudah dan sederhana. Yang keempat, mempertimbangkan segala resiko. Adapun kelemahan payback period yaitu mengabaikan time value of money dan tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Bila kondisi menyatakan bahwa kas bersih setiap tahun memiliki nilai yang sama, maka dapat dihitung menggunakan rumus PP sama dengan investasi per kas bersih setiap tahun dikali 1 tahun. Bila menyatakan bahwa kas bersih setiap tahun memiliki nilai yang berbeda, maka perhitungan dapat dilihat dari besarnya investasi dikurangi kas bersih setiap tahun, selama masa perhitungan masih bisa dikurangi besarnya kas bersih atau Prokets tahun berikutnya. Bila keuntungan tiap tahun tidak sama besarnya, maka harus dihitung satu persatu. Misal, nilai proyek sebesar 959.000 untuk umur ekonomis proyek selama 2 bulan, dan Prokets setiap bulannya adalah Prokets bulan pertama didapatkan hasil 732.000, Prokets bulan kedua didapatkan hasil 996.000. Maka payback periodnya adalah nilai investasi sebanyak 959.000. Prokets bulan pertama didapatkan hasil 732.000. Maka hasil tersebut dikurang menjadi 227.000. Sisa investasi bulan pertama adalah 227.000. Ditambah dengan Prokets bulan kedua yaitu 996.000. Maka sisa investasi untuk bulan kedua adalah 1.223.000. Period payback menunjukkan berapa lama atau dalam beberapa tahun suatu investasi akan kembali. Period payback menunjukkan perbandingan antara initial investment dengan aliran kas tahunan, menunjukkan layak atau tidaknya investasi. Dilihat dari perbandingan masa payback period dengan target lama kembalinya investasi. Proyek dikatakan layak apabila jika nilai PP lebih cepat atau singkat dari yang diisyaratkan, artinya investasi memiliki kelayakan. Sebaliknya, apabila nilai PP lebih lambat atau lama, berarti mengindikasikan tidak layaknya suatu investasi. Return on investment atau metode pengembalian investasi. Manfaat biaya. Pada bulan pertama didapatkan manfaat biaya sebanyak 732.000, bulan kedua 996.000. Maka total manfaat keseluruhannya adalah 1.728.000. Total biaya keseluruhan adalah 959.000. Return on investment memiliki rumus total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Maka return on investment pada bisnis ini adalah 1.728.000 dikurang 959.000 dibagi 959.000 dikali 100%, didapatkan hasil 80%. Jadi proyek ini dapat diterima karena memberikan keuntungan sebanyak 80% biaya investasi. Kesimpulan, usaha Fried Chicken Spicy adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan karena banyak konsumen yang menyukai makanan bercita rasa pedas dan memiliki harga yang terjangkau. Peluang usaha ini akan berkembang jika ditekuni dengan baik. Demikianlah yang dapat kami paparkan mengenai payback period dan return on investment. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.